Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beranda Ngobrol. Bersama saya El Nando dan rekan saya Bang Alvin Akmal. Ini adalah konten perdana kita dan semoga channel ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dalam episode perdana ini kita bakal ngobrol bersama Kara dengan takjub taburkan warna. Bersama kami telah hadir salah satu bintang tamu musisi musik yaitu Piko. Apa kabar Piko? Baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancarnya. Musisi More ini. Puasanya lancar. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan ini lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengenal sosok bintang tamu pada malam hari ini lebih jauh lagi, biar kita semuanya akrab. Ya. Buat Bang Piko, kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena Halo. ini kece. Halo, kenalin, nama aku Piko. Tapi sekarang tuh nama panggungnya Kara. Itu santun kok. Bukan sih kak. Panjang sih cerita. Kita ceritain ya. Oke. Ya, asli More ini berkegiatan di More ini menyibukkan diri juga di More. Oke. Berarti putra daerah. Putra daerah. Betul sekali. Harus kita dukung ya. Harus sekali itu. Oke. Sekarang Langsung aja. langsung ke kawan Kara atau Adinda Piko. Iya. Apa yang melatar belakangi berdirinya Kara ini? Yang kita kenal ya, Kara ini adalah vokalis solo, tapi dalam format band. Ya, benar. Formatnya. Jadi apa yang jadi latar belakang hadirnya Kara di More ini? Bisa diceritain? Mungkin kita agak diputar dari awal biasanya. Ya, dari awal ya. Ya, lebih. Sebenarnya karena basicnya hobinya itu bermusik kan, memang yang dari kecil lah bisa dibilang, dari kelas 5 SD sudah bisa main gitar. Tapi versi-versi yang masih dipance kalau dulu. Duduk depan. Ya, duduk di pance, manjang ke cerita tuh lah. Yang cerita. Oke. Akhirnya begitar, ngerasa nyaman di hobinya, bisa dibilang dapat jalurnya lah. Walaupun sekedar hobi kak di awalnya. Itu masih di kampung gitu ya sama teman-teman. Yo, gitu. di sekitaran rumah belajar lah istilahnya. Gitar, main gitar, nyanyi di pinggir apa di simpang rumah gitu. Iya, malam-malam sampai disuruh balik baru balik. Nah, Memang dari kecil artinya. dari kecil. Lanjut ya. Ke SMA akhirnya ketemu kawan-kawan juga lah. Akhirnya ngeband, Nah. ikut-ikut, mulai naik panggung, keren-kerenan zaman dulu. Nah, di situ tuh setelah lulus SMA itu mulai jiwa berkaryanya tuh nongol. Mulai berani nulis lagu. Dari SMA Ya dari SMA kak. udah mulai. Kece. Dari SMA udah mulai nulis lagu walaupun ya sekedar disimpan buat dewe. Didengerin, dimainin dewe di kamar mandi paling pede ya. Belum di depan uang belum berani. Akhirnya Ikut festival. ikut festival. Dulu orangnya rutin kan? rutin bahkan rindu loh kalau akunya di momen itu Kak. Festival ya. Banyak studio kan orang di mana dulu main? Kalau dulu biasanya tuh di rental Bima Kak. Rental Bima. Oh ya, itu sih. Jawa ya. Iya. Ada banyak dulu rental. Kalau kebetulan kakak Oke. jadi sering main ke situ agak Gratis. Kakak bertemu besar, kakak. kakak sepupu. Kakak sepupu. Oke. Oke. Iya iya. Musik sama kawan-kawan SMA, latihan bareng gitu ya. Akhirnya Ceka-ceka. ceka kadang ada yang tidak ceka. Yang penting main musik. Yang penting main musik karena Seneng-seneng kan? iya kak, masih bermusiknya itu masih ya masih seneng-seneng lah, belum terlalu dalam soal ngebandnya. Lanjutnya. Menarik gitu. Jadi sebetulnya aku juga merasakan Era itu. di era itu. Jadi waktu masih katakanlah ya masih zaman-zaman SMP, zaman-zaman SMA, betul nih Muara Enem itu
banyak sekali agenda kegiatan yang bernama musik. Festival-festival itu selalu diadakan. Memang semakin meranjaknya tahun ini semakin menghilang gitu kan. Tapi tidak memutuskan buat kawan-kawan untuk berkarya. Tetap berkarya di musik. Gitu. Salah satunya contoh nih, ini Kara. Dari Piko sudah berhasil coba untuk mengaktifkan untuk berkarya. Itu kan hal yang menarik gitu untuk dimulai ini. Dan semoga juga itu menjadi acuan buat yang lain buat juga untuk berkarya. Terus selesai SMA, mulai kuliah, ngumpul bareng teman gitu kan. Udah mulai mungkin informasi musiknya udah mulai banyak tahu Ya, bagaimana mengembangkan suatu band segala macam itu di Palembang dulu tuh. di Palembang. Oke. Terus bagaimana beredarnya itu berkembang sendirinya? Ada suatu ketika itu akunya mulai belajar dengan serius Kak soal musik. Oke. Mulai ikut perkumpulan lah istilahnya. Ngumpul ya sama kawan-kawan Kawan musik. Akhirnya di situ jalan juga kan, tapi tetap fasenya itu fase festival. Fase festival yang lomba-lomba. Dalam kurungnya itu kompetisi kita, tetap kompetisi sama kawan-kawan lain kan, sama pemusik. Dari sekian banyaknya perjalanan berfestival ya istilahnya. Akhirnya terbentuklah julukan. Wah, dulu kan sering kita nge-labelin kawan, pakai julukan ini, pakai julukan itu, pakai julukan ini. Kamu dulu pernah dapat julukan? Ada rahasia. Akhirnya dijulukinnya tuh memang agak konyol lah ya namanya di fase itu kayak. Jadi Kara itu tuh panjangannya King Alternatif Rock Edisional. Wah. Rock Edisional. Tapi bukan motor. Maknanya tuh dulu kan posisi kita gitaris. Sampai sekarang. Tapi terlalu fokus di gitaris kalau dulu. Dia mengukuhkan diri sebagai gitaris. Akhirnya karena dulu itu akunya pribadi juga seneng sama perkumpulan gitu. Di sini punya perkumpulan, di sana punya perkumpulan, banyak kawan tuh kan seneng kan. Akhirnya dijulukin lah habis manggung pindah band gitu. Makanya disebut ujungnya itu alternatif edisional gitu belakangnya ya, ada edisional. Kira santun tadi. Bukan Kak. Mungkin bahasanya tuh gitaris yang suka pindah-pindah lah. Itu buat nambah ilmu. Sebenarnya buat nambah ilmu, nambah kawan. Tapi kalau di situ juga waktu di zaman festival itu playboy tak? Kalau playboy ini playboy di band. Tadi Iya. Biasanya kan rata-rata kalau sudah manggung nih, apalagi waktu di zaman lagi gitaris itu banyak tuh cewek-cewek suka mendekati. Wah, kalau cewek saya latih. Iya. Tapi kalau playboynya mungkin di playboy di band deh. Asik gitu. Kalau pindah-pindah. Banyak kawan. Terus mulai menjajaki karya mulai diangkat itu masih waktu masih kuliah kan? Maksudnya mulai berproses untuk memproduksi karya itu kan ceritanya sempat punya masalahnya sendiri juga Kak. awalnya Ya dalam perjalanan mengukuhkan diri sebagai Kara juga. Karena apa ya yang namanya personal sudah kebentuk, nyamannya sama band kayak itu nah. Iya. Jadi walaupun di kala Karanya nongol itu tuh lagi musim solo sebenarnya Kak. Di perhelatan musiknya sendiri kan, dengan nongolnya juga toko-toko pemusik yang solo. Akhirnya terinfluence dengan solo. sebenarnya ada beberapa terpelok ya istilahnya bahasanya. Tapi karena tes bandnya tadi tuh pengen aku munculin gitu. Gitu tadi. Karena pengen baik lah intinya. Main di keadaan band gitu. Tapi karena solo, gimana proses bisa membentuk mengajak kawan-kawan untuk mendukung Kara ya? Kebetulan alhamdulillahnya kawan-kawan ada yang dukung, ada yang support, alhamdulillah lah Kak. Jadi Kak ada beberapa kawan Kak, ayo main. Dengan senang hati lah. Ikut Gitu aja. Gitu.
sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Itu tadi nilai plus ke relasi. Karena di masa sebelum Kara ini hadir kan, personal Viko dia sudah melakukan baik kegiatan kelompok dan aktif di beberapa bidang. Di antaranya kawan-kawan yang suka basic musik tuh. Jadi ketika Kara ini terbentuk memang banyak support system yang hadir. Kolektif. Mandiri Terutama ya. kawan-kawan di sekitar itu. Iya. Dan akhirnya memang betul ketika Kara coba untuk nge-up acara ataupun dia ikut terlibat di dalam bentuk acara, dan itu support kawan-kawannya kuat. Keren kok. Tapi itu kan butuh biaya kok. Sumbernya bagaimana? Ini yang berat. Kalau biaya tuh, Tapi kolektif ya. iya, Bisa dibilang. sejauh ini masih tetap dipayungin kolektif kak. Ya bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Anak Moren ini bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau kolektifnya Kawan-kawan luar banyak. biasa. Kalau modal ya ada. Kita ngebikin sesuatu kan pasti perlu modal. Biaya. Biaya. Tapi ya buat yang lain pasti bisa lah. Bisa lah, di atas itu ya. Aku bisa kok. Kawan lain nggak bisa. Jadi mungkin kita itu habis acara ini bisa lah jadi anak band juga. Masih sih. Oh ini masih. Masuk oleh ya. Itu eranya Pak. Daerahnya. Jadi untuk saat ini kita coba untuk support dulu kawan-kawan yang mencoba untuk berkarya. Jadi sini kawan-kawan ramai, kawan-kawan ada Bang Wi, ada Kori. Halo. Baca bikin kopi. Halo semua. Ya, menarik ya. Selanjutnya Biko, proses dalam membuat single yang tadi Pelangi, bagaimana bisa ini Biko udah ada single namanya Pelangi. Ya, judulnya Pelangi. Itu yang sudah banyak ya di platform musik yang ada di YouTube. Bisa diceritain tuh bagaimana sehingga bisa menelurkan single itu. Pelangi itu sebenarnya kak lagunya itu tuh sudah jadi di tahun 2011 pas tamat Panjang. SMA. Panjang cerita. Sebenarnya. Sudah lama itu. Oke. Jadi waktu SMA itu kan ngeband tuh, ada band disebut apa ya? Ya kok. Oh, nggak apa-apa. Kamu umur ini juga. Ya, Kawan kita. Jadi bentuk band yang namanya H2O Air. H2O air. Pas SMA tuh kan biasanya mencar tuh kak. Kuliah ya. Sini di sana. Akhirnya sepian gitu. Masa SMA tuh kan masa yang berapi-api. Ya. Lagi menggebu-gebu Menggebu-gebu. semangat. Akhirnya di fase yang vakum itu coba bikin lirik apa tuh. Lirik. Iya, Sendiri lirik lagi. Lirik Oke. Pelangi itu deh, ya. Makanya disebut di lirik pertamanya itu di sudut kota ini kan. Di sudut kota ini. Oke. Nanti nyanyi. Tapi bukan pemilih bisa. Akhirnya melepaskan resah dewe. Resahnya aku tuh Di tengah-tengah kesepianmu ketinggalan kawan-kawan, bukan lagu. akhirnya tuh lihat sebenarnya lebih ke iri juga ada dikit. Iri lihat kawan yang berpendidikan di sana, di sana akhirnya jauh. Sedangkan kita masih tetap di situ. Oke. Kebetulan akunya dewe yang 2011 masih. sudah kuliah. Kebetulan, nah akunya siswa yang tidak kuliah dewe. Sementara itu. Sementara itu. Karena ada kerja lain, ada rencana-rencana Iya, gitu ya. Ngerasa kesepian akhirnya nulis lirik. Tuh. Akhirnya nulis lirik. Tetap rencananya itu di band itu sih lagunya Pelangi ini. Oke. Tapi ya karena keadaan sama mungkin beberapa alasan akhirnya bandnya stop. Tuh. Dan Viko memutuskan untuk solo karya. Iya. Akhirnya jalan sendiri. Mhm. Nah, sudah sempat 2014 2016 itu masuk meja record lagi Di Palembang, di mana? di salah satu salah satu studio lama. Oh, udah di record. Oke, record terus. Akhirnya setelah hampir jadi terjadi insiden lagi. Si Pelanginya berhalangan untuk nongol lagi lah. Pelanginya udah habis gitu ya. Nanti timbul lagi. Habis Proses kawan-kawan. Prosesnya itu. Nah, Dikaliku gitu Pak. 2011 sampai saat ini berputar. Karena
dalam bentuk kelompok ataupun solo Ya. itu kita bakal mengalami yang namanya gejolak. Iya. Gejolak kadang naik, kadang turun, kadang kita menjauh dari kawan-kawan atau kita yang dijauhi dari kawan-kawan, dan itu bakal sirkulasinya bakal begitu terus. Dan akhirnya kita bisa menentukan kuat atau tidaknya kita ketika kita memang betul-betul diterpa beberapa gejala-gejala yang menurut kita tidak menarik. Dia lanjut lagi. Lanjut dong. Di 2016 itu kan 16. Ini bilang tamu kita men. akhirnya aku di fase paling bawah. Aku memutuskan untuk berhenti gantung gitar. Bermusik. Iya. Oh sempat. Sempat. Sebagai terdekat lah ya. Iya, iya. Perjalanan biar yang kawan-kawan juga tahu, Betul. biar lebih memotivasi juga. Jadi sempat gantung gitar sama sekali tidak dong. Apa ya? Tidak dong mencuil soal musik. Saat itu. Ya, dari 2016 akhir sampai 2019 awal. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu, ketika memang mencoba, apa namanya, entah ya, apakah itu di dalam fase semangat yang down, ataukah memang itu fasenya ketika Piko diterpa beberapa gejala yang tidak enak, gitu. Hingga akhirnya memutuskan untuk saat beberapa, tapi tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama untuk vakum di dalam bidang dunia musik Sebenarnya lebih ke pribadi sih kan. pribadi. Semangatnya itu. Iya semangatnya. Akhirnya banyak masalah lah intinya. Iya. Akhirnya ngeredupin api itu dewe. Betul itu. Tapi ya fokusnya tetap di musik sih. Ada insiden yang Karena lumayan. memang musik itu sudah tidak bisa dibilang bukan tadi gitu ya. Yang ada hobi senang. Tapi memang di latar belakang ada keluarga yang bermusik kok. Ada. Memang ada. Ada. Turun dari kakek. Iya. Kakek Dari sebelah kakek main gitar juga. ada garsik nih. Berarti ada darah seni. Keren. Gitar sama nyanyi juga sih. Musisi lama. Kalau ini. Kakek. Terus 2019 hidup. 2019 itu akhirnya masih masih tetap. lagi ke trigger ya Ya, untuk bermusik 2019 ketemu sama teman lama sebenarnya. lama. Teman lama waktu SMA. Di band di awal tadi atau Sebenarnya kawan SMA pada saat aku lagi berapi-apinya ngeband. ini kawan-kawan SMA? Boleh disebut ini? Boleh. Tanya-tanya ini. Salah. Ayo, tapi kalau ini sebelum dijawab kita Boleh. coba benar-benar baru. Apa nih? Kalau dari pemikiran aku Ya, ya, itu teman SMA itu teman love, Pacuhan. teman yang bikin nyaman gitu. Ya, ya. Akhirnya ketemu, ada motivasi baru, dan akhirnya Piko secara personal semangatnya itu keluar lagi. Kalau boleh tahu nih kau teman SMA nya tadi kan baru tebakan kita Ya, lah. tebak. Kita kan baru nebak nih, benar enggak benarnya itu Piko yang bisa jelasin. Tapi udah nembak juga dah? Tahu. Oh, udah tahu. tahu. Langsung yang kita sebut namanya tuh Putra Kusuma. Lagu. Oh salah berarti aku. Salam Gong. Itu baru salah ini. Salam buat Agung. Ya, iya. Pikir tadi itu perempuan bang. Oke. Jujur Perempuan. perempuan. Enggak lah. Perempuan. Lu kan teman bermusik. Iya tuh. Berarti aku belum punya indra keenam ini. Gong, gua kasih semangat Diko, Gong. Keren, Gong. Ini 2011, 2016, tak bangkit lagi di 2019. Berarti butuh jarak waktu yang panjang sehingga Kara punya semangat atau Diko punya semangat untuk berkarya. Ya. Terus prosesnya kok? Proses ketemu lanjutnya tadi ya. Ya, berkembang. Setelah ketemu satu teman yang bermusik juga waktu SMA, walaupun masih beda ranah kemarin, Ya. tapi tetap satu eskul seni. Ya, di satu SMA itu akhirnya aku diajain buat main di proyekannya dia. Nah, mungkin dia lihat kan, mungkin like aja. Ya akhirnya dilihat, mungkin oh masih berapi-api kayak gitu. Ada semangat. Jadi kami bikin proyekan namanya Gaharu. Oke, Gaharu. Gaharu. Oke, Gaharu. Ya, ya. Gaharu. Tahu. Sama itulah akhirnya api bermusik kita tuh mulai bangkit di situ setelah diajakin sama siang enggak Ya, bangkit setelah diajain sama kawan-kawan gitu kan seneng lah gitu. Di situ
mulai dapat edukasi lagi dari kawan-kawan kak, mana ngebangkitin semangat, kayak mana ngejalanin apa yang kemarin belum terlaksana, apa kemarin yang kesalahan mungkin. Akhirnya mulai memberanikan diri untuk serius di ranah musik, serius lagi. Kita langsung ke proses pembuatan single karena udah ada album ya. Karena baru proses menuju album. Proses menuju album. Wah, itu bakal ditunggu nih, banyak orang bakal nunggu itu. So enggak. Terus proses produksinya sendiri gimana? Proses produksi kebetulan dapat channel baru ya di Palembang, Jaringan jaringan baru waktu itu kita berjaring kan. Akhirnya dapat kesempatan buat record recording. beberapa karya akunya sendiri. Nah, dari jaring kita tuh lah sebenarnya kawan-kawan. Akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Palembang dengan persiapan yang tidak begitu matang sebenarnya, dengan kendalanya sendiri. Dasarnya apa? Dasarnya itu berani. Berani. Seperti yang mentalitas Pak. Mentalitas. Karena yang dipertahankan ini karya. Iya. Karena Pasti bertanggung jawabkan. karena mungkin sebagian peseni karya itu anaknya, jadi mulai harus berani lah. Nelur. Apalagi untuk masuk ke meja record itu kan maksudnya next level dari si karyanya dewe. Hambatan kesulitan. Kalau kesulitan yo banyak. Agak mengasal. Agak banyak. Berapa single ini? Record waktu itu tuh ada 5 lagu Pak. 5 lagu. 5 lagu. Ya, mini album tentunya. Tapi pelan gitu kan. Pelan. Karena lagu yang fenomenal juga menurut aku. Yang bikin. Anak tadi. Iya tadi pelangi. Jadi karya itu bagi sang seniman. Bagi seorang Piko, lagu atau karya itu adalah anak. Yang harus Wah, masuk itu banyak kali Bang sisi positifnya. Kalau karya itu dan sebagai anak, kita seorang bapak, wah, harus bertanggung jawab. karena belum sebagai bapak, Terus bertanggung jawabannya itu loh. Oke, lanjut. Go. Ke proses record ya. Oke. Oke, di recording. Ke proses record itu lumayan agak lama sebenarnya untuk sebuah 5 lagu menurut aku. Tapi nilai plusnya lagi puas sama hasil, Hasil. sama hasil yang diraih dengan hambatan-hambatannya itu. Tetap harus percaya intinya. Percaya diri. Iya, percaya diri lah. Kalau udah percaya diri, jangan lah kita nak kenalin si anaknya tadi. Luar biasa. Itulah kawan-kawan sosok dari Kara itu RNS yang inisialnya kita tidak tahu kepanjangan dari RNS itu Apa, Bu? sendiri berapa. RNS tuh Rizkiansa-nya itu R-nya itu Rizkiansa sebenarnya. Rizkiansa. Banyak Piko rezeki. Rizkiansa iya. Katanya gitu. Piko apa? Piko Rizkiansa. Rizkiansa. NS-nya itu Kak nama bapak. Oh ya, Tetap di bawah ya. tetap dibawa Kak. Tapi itu kawan-kawan, jadi sepanjang obrolan tadi kita sudah mengenal jejak rekam dari Kara itu sendiri dan personalnya Piko dari awal coba untuk berkarya dan terlibat di bidang musik. Tentunya kita bakal mempertanyakan lagi dari Kara itu sendiri, apa sih Branda arti dari nama Kara gitu, karena mungkin banyak baik itu kawan-kawan dekat ataupun yang baru mengenal, mungkin mereka bakal bertanya nih, Kara itu sendiri apa sih? Ataukah itu dari singkatan nama, ataukah itu memang ada filosofinya tersendiri? Karena ya gini kok, Kara kan tadi di belakang itu ngobrol kayak Kara ini adalah organisasi yang kolektif. Ya. Nah, ada seperti itu. Pak. Bagaimana itu ceritanya? Sehingga menjadi satu organisasi atau kumpulan atau gimana? Kalau nama Kara yang kita dulu dari bangun ya. Kalau Karanya itu sebenarnya kayak disebutin tadi, Iya. karena julukannya aku dewe. Oh Iya. ya. Tapi di titik ini kayaknya julukannya udah worth it lagi dipakai. Saya juga bukan sebagai nama panggilan aja. Oke lah. Oke. Akunya. Kara lah. Oh.
Sedangkan untuk yang ranah kolektif di Karahnya dewe, itu mungkin kita bisa sebut tuh sahabat Kara, Kak. Sahabat Kara. Jadi ada official juga sahabat Kara. iya, itu bakal ditanggung. Anggotanya banyak. Alhamdulillah lumayan. 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 Nah, program yang Ghost to School itu bisa. Nah, itu El, ada program juga. Ghost to School. Wah, Ini itu keren ini, udah di berapa titik ya Morenim ya? Ya. Kita tahu ya di medsos itu sering beredar, bahkan di media yang cukup populer di Morenim itu sering share. Berarti kemarin-kemarin ada progres Go to School ya, Iya. dari Kara itu sendiri. Itu apa tuh? Ceritain kok. Next school. Go to School ide maksudnya tuh ketemu ide. Ini kan Kita menyasar coba buat pasar. Go to School ini dari mana itu? Tapi ini bagian dari proses menyasar pasar gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke ya. Ya. Jadi Ghost to School tuh kami kan punya tajuk dengan adanya anak pertama tadi. Ya. Taburkan Oke. warna. Taburkan Nah, warna seperti judul konten kita malam ini. Iya. Jadi taburkan warna itu menurut aku tuh ya kita berbagi rasa lah. Berbagi rasa. Mungkin itu keadaan marah pun masih bisa kita bagi ke kawan-kawan kita. Baik itu senangnya, baik itu abu-abunya. Jadi warna itu mewakili setiap perasaan-perasaan di lingkungannya. Itu strategi maksudnya gini, itu strategi market. Karena begini, karya itu kan harus didengarkan oleh kawan-kawan di lokal. Bagaimana karya itu dicintai oleh masyarakat Morenim? Mesti begitu kan? Iya. Arahnya ya. Dengan program Ghost to School itu. Ghost to School taburkan warna tadi. Karena sekolah punya banyak ragam manusia yang apa ya notabene itu lagi ngebangun dirinya masing-masing, sama kayak yang aku rasain pada waktu SMA. Ya. Akhirnya memang salah satu target pasarnya itu si anak sekolahnya itu. Strategi kawan-kawan. Itu menarik gitu lah. Jadi kalau itu dibilang karena promosi ya, katakanlah promosi dari sebuah karya dengan judul single lagu lagi, dan akhirnya coba ditawarkan ke tingkat pendidikan dengan tematik putus school takjub taburkan warna. Atau ya kita akhirnya di garis bawah ini promosi. Dan akhirnya coba untuk bertanya ke Pikunya sendiri, selama Kara ini berdiri, metode promosi itu dalam artian gini, apakah ini memang ada keterlibatan pihak ketiga kayak katakanlah sponsor ya, ataukah memang ini promosinya masih dalam tahap kolektif itu tadi? Oke nih kita sendiri yang Oke, iya. Benar. Kalau kolektif sebenarnya ya lebih ke kolektif Kak, lebih ke kolektif. Jadi prinsip akunya dewe bermusik tuh lebih ke fun dulu Kak. Oke. Happy ya, Happy dulu. Jadi kawan-kawan diajak buat happy. Betul. Kalau prinsipnya kalau aku ya mungkin bisa beda sama prinsip kawan lain. Kalau kita ngeband sudah ada happy, kayaknya udah asik lagi deh. Udah asik. Dari nama ngebandnya dewe ya kayak. Apalagi moodnya itu berkurang gitu. Pokoknya jalan baik selagi siapa yang bisa ikut serta Menikmati proses. ikut memoles sendiri si karahnya. Nah, itu dipersilakan maksudnya Ya terbuka lah. Ya. terbuka. Siapa yang punya sound, Kak pakai apa ya soundnya ini? Oke. Wah, jika ada keberatan, masa aku keberatan dipinjemin? Iya. Ya itu lah ya prinsipnya kayak itu. Nah itu kawan-kawan. Jadi menariknya dari obrolan kita malam hari ini bahwa promosi dari karya itu sendiri buat mengenalkan karya mereka saat ini masih menggunakan promosi kolektif dan dibantu support dari kawan-kawan terdekat. Hingga tidak menjadi menutup kemungkinan ya kalau suatu saat nanti ketika ini sudah menjadi besar gitu ya, dan akhirnya ini sudah masuk ke wilayah Asia yang lebih besar lagi, dan kemungkinan mungkin barangkali ini bakal ada kayak pihak ketiga gitu ya, atau kayak gini nih, sorry ataukah dari Kara itu sendiri ini terbuka atau tertutupnya masuk sponsor gitu.
Wah, sponsor masuk banget. Wah, gitu maksudnya itu ya. Kan soalnya kaleng-kaleng boleh. Tapi pernah kan dibayar kopi? Pokoknya bawa pisang boleh. Boleh. Yang penting komunikasi. Komunikasi. Iya. Kalau udah komunikasi, melengot biasanya. Dan hanya berapa? Jadi boleh lah ya kawan-kawan yang mau ngajak gabung Piko atau Kara ini buat ngisi acara bisa ya. Oh, boleh. Di calling, pokoknya kita ngobrol. Kalau sesuai langsung. Langsung aja. Maksudnya sesuai. Kita take and give. Oke. Jadi apa boleh gitu. Panjang ini memberikan manfaat buat orang lain, menghibur. Karena menghibur itu adalah satu ibadah. Oh, ya. Iya. Jadi abangku ini agama sebetulnya. Iya. Iya, iya kawan-kawan. Jadi rekan gue ini, Bang Alvin ini ternyata saya baru tahu nih agamis. Moto. Moto hidup. Oke, lanjut. Ko, ini udah ada single nih. Udah ada single. Rencananya mau seperti apa? Singlenya ini mau diapakan? Kan promosi tadi udah ada rencana-rencana lain. Mungkin ada program lain. Kalau rencana klien ya, pasti ada lah. Pasti ya. Kayak waktu school taburkan warnanya itu ada part 2 sekarang. Wah, itu Ada udah. part 2. Obat itu berkelanjutan nih, berkelanjutan. Sustainable. Ya, betul. Jadi ada part 2 mungkin di Tanjung kita langsung gas. Di laut ya. Kita sapa sahabat-sahabat Kara yang ada di sana. Beguyu. Begoyo. Step by step. Oke. Mungkin setelah single baru kita menuju ke album. Album. Keluar album. Wah, ini yang bakal ditunggu ini, Bang. Ya. Ini bakal ditunggu banyak kawan-kawan, pertama kawan-kawan lokal nih. Ya. Dari karya sendiri bakal meluncurkan album. Kalau kemarin-kemarin itu single, nanti bakal berkelanjutan di Go to School yang kedua. Habis kedua, itu ya. insya Allah dia bakal mengeluarkan album. Dan itu bakal ditunggu nih, pastinya. Buat kawan-kawan didoakan dong, semoga kita pertama karena cepat menyelesaikan album. Amin. Lanjut Ko. Program Lanjut terus. Tapi ngopi lah. asik gitu ya. Ngopi. Ghost to School di Lawang Kidul. Tetap dengan metode yang sebelumnya ya. Metodenya kalau selagi ini Strategi, Bang. kita lebih maksimalin lagi lah, Maksimal kan. biar lebih lihat kawan-kawan juga progresnya Kara dan tim makin membaik, makin bisa nge-trigger kawan-kawan Yang juga lain. buat gabung lagi. Lagian juga Kara dan sahabat Karanya Dewe masih tetap ngerangkul kawan-kawan yang lain yang pengen gabung juga, pengen lebih tahu juga, pengen sama-sama belajar juga. Kan ya, aku juga masih butuh belajar lah. Tuh. Nah, balik lagi ke sahabat Kara. Kalau tadi kan sempat ditanya nih sama Bang Alvin mengenai manajemen sahabat Kara itu sendiri. Kayak kita tahu nih, Kara itu kan lebih ke bidang musik. Nah, apakah di sahabat Kara ini hampir mayoritas itu bergelut juga di bidang musik, atau kan memang ada bagian yang misalnya kayak barangkali ada fokus di musik, ada fokus juga di seni rupa atau strategi pasar ya. atau berbentuk apa, atau kan memang semuanya itu dirangkum menjadi satu bagian di wilayah musik. Kalau aku tuh Kak sebenarnya lebih menghargai lebih kawan-kawan sekitar Kara. Contohnya aku angkat jadi sebuah lagu. Ya. Lagu yang masuk di album yang bakal nongol ini ada satu buah single di situ namanya Orang-Orang Hebat. Wah. Jadi menceritakan di sekeliling aku nih bukannya lagi uang-uang biasa yang instan, Ya. tapi sudah jadi uang-uang hebat di bidangnya masing-masing. Oke, betul. Nah, jadi aku tulis di situ buat gabungin itu. Contohnya, kawan aku banyak yang bisa gambar, kawan aku banyak yang bisa nge-manage suatu usaha, Betul. bahkan hampir di seluruhnya. Ada yang dokter, ada yang apa, itu kan kamu hebat gak kan? Kenapa?
tidak aku gabung ke anak aku yang pertama bersama kawan. Iya, bersama kawan. Memang semangat kolaborasi. Ya, Semangat kolaborasi yang dibangun oleh sahabat-sahabat Kara. Capek dah tuh? kalau capek. Kita jangan bilang capek, Pak. Kalau capek itu capek, tapi kita tetap harus berapi-api lah. Harus bersemangat. berapi-api. Wah, capek itu fisik, Bang. Tapi semangatnya nggak bakal capek. Oh ya, Iya berarti. tinggal berusaha membara ini. Membara kembali gitu ya. Harus membara. Tapi kita ulik coba wilayah karya-karyanya Kara ini, boleh nggak dikasih tahu sama nonton? Mungkin ada pelangi. Itu judulnya dulu ya, Bang. Ya, judul boleh Judul. dikasih atau boleh diceritain sedikit-sedikit lah, ada 1-2 lagu yang kayak tadi kan lagu diambil dari semangatnya kawan-kawan, artinya akhirnya menjadi sebuah lagu. Ada ungkapan hati misalnya khusus atau Ada. Sebenarnya Kara itu musiknya Kara itu atau lebih tepatnya liriknya itu tuh ngebahas soal resahnya aku tuh sebagai manusia, Kak. Wah. Contoh di lagu Pelangi aku resahnya sebagai Piko yang sepi kawan-kawannya pergi. Oh, Ini maknanya dalam ya. dalam. Terus lanjut lagu kedua yang sudah lumayan sering dimainin Bisakah Kita itu ya itu tuh lebih ke rasanya aku pribadi, kayak perjalanan hidup aku dewe. Oke, iya. Perjalanan hidup aku dewe kayak apa ya di liriknya itu, bisa tak kita mensyukuri hari ini. Itu jadi pertanyaan dewe buat aku, bisa gak aku Dituangkan bertanya, lagi dalam dituangkan lagu. lagi ya. Balik lagi ke ya namanya aku manusia yang apa ya, emblemnya itu cowok, perlulah yang namanya hati. Tetap kan maksudnya itu balik lagi ke resahnya kita sebagai manusia tadi. Ada lagu Sebentar Saja yang ngarahnya itu sebenarnya ke perasaan gitu kan. Apa ya, lagu cinta lah kata kawan-kawan ya. Bisa. Lagu cinta. Balik lagu keempat Orang-Orang Hebat tadi. Nah terakhir tajuk albumnya itu judulnya stay by di IG-nya Kara atau di sosmednya Kara bakal aku share. Oke. Sekarang di inisial kebaik yo ada R R. Bukan Bang R. jadi Bang itu R. lebih dalam bu. Itu LR bukan EL. Kalau EL Bang R. jadi si LR ini fokusnya Kara sebenarnya. Fokusnya. Iya, lagu puncaknya sebagai Kara. Lebih ke semangat aku sebagai manusia ya. Jadi lebih rangkuman dari seluruh lagunya Kara untuk di album ini albumnya. Jadi yang bakal bisa ngelihat karakter Karanya itu setelah album nongol. Setelah album ya, album full ya. Full. Itu menulis dari 2011 mulai bermusik untuk memproduksi karya sendiri, ditulis, dikumpulin. Iya. Bayangkan L berapa kawan? Ada L. Di SMP itu di tahun berapa tuh? CP 678 Mbak. Sampai sekarang 2000 2024. Kita pertama SMA itu sudah membuat karya yang saat ini sudah didengar oleh banyak orang, Pelangi, dan bakal hadir lagi album pertama di Kara. Wah, banyak yang nunggu. Hapus dulu ya. Hapus tuh. Panjang. Nah, kembali ini Bang, support Bang. Kalau tadi kan ini sudah mendengar nih banyak support dari sahabat-sahabat Kara sendiri terhadap Piko secara personal untuk mengangkat, kalau karya tadi dibilang sebagai anak, otomatis Piko ini dia mempunyai seorang orang tua dan sebagai anak juga terutama. Nah, mau di ruang lingkup support Piko sendiri terlibat di bidang musik ini, supportnya itu gimana? Didukung. Kenapa orang tua? Ya kita orang tua. Orang tua tuh ya namanya orang tua kalau anaknya nggak jelas tuh wajar bertanya. Mungkin di saat ini aku melihatnya ya sempat nggak didukung juga kok sama kayak yang lain. Tapi di saat ini mungkin bisa dibilang di support full. Ya. Alhamdulillah. Wah, terima kasih buat Bapak Ibu Piko yang telah support. Kasih mah. Keren. Iya. Keren. Panjang. Mantap.
memang lika-liku itu setiap manusia mengalami. Tapi yang menariknya di Kara ini sendiri, ketika itu menjadi hambatan untuk maju, itu dijadikan sebagai bentuk karya. Ya. Ketika kesepian yang dibilang dari Piko tadi, aku merasakan kesepian, merindukan banyaknya kawan-kawan, itu dijadikan sebuah bentuk karya. Nah, itu yang menarik. Dan akhirnya real ini terjadi dari Kara itu sendiri. Dan sepanjang kita ngobrol tadi kan banyak membahas lebih ke personalnya Piko, dan itu hampir seluruh perjalanan hidupnya itu dituangkan lewat lagu, dan itu yang menjadi apus buat kita apa. Terus kok kalau melihat Morenim sendiri ya terhadap perkembangan musik hari ini melihat ya, untuk Morenim ya Dari sudut pandangnya aku ya. sudut pandang Piko dan harapan Piko ke depan barangkali. Kalau aku harapannya tuh saknya nggak soal untuk Morenim, apalagi kawan-kawan sekitar Morenim yang bermusik ya. Bukan nggak mungkin kan, Piko pengen lah go nasional lah ya. Wah, ya. Semua orang mengidamkan itu. Itu kan. Ya, kalau di Sumsel ini ada kayak terus ada ya kelihatan kan beberapa vokalis bermunculan di nasional. Apa harapan Morenim dan harapan Morenim tuh teman sih kok lah pesan aku kak. Boleh aku pesan ya. ya buat Piko boleh atau melihat Morenim dulu lah Boleh. terhadap musik Morenim tuh kaya ya dengan talent yang luar biasa. benar ya Benar ya. Banyak banget. Banyak. Itu tidak peres dan tidak dong. Apa ya? Tidak dong besar-besarin tanpa fakta maksudnya. ya Tapi tetap ada yang menurut aku bisa diperjuangin lebih lagi. Iya. Kawan banyak tuh talent yang aku kenal, bahkan mungkin ada yang belum aku kenal. yang Saking banyaknya. saking banyaknya Saking sebenarnya banyaknya itu. Di sana aja. Tapi permasalahannya kayaknya yang sedang aku jalanin itu kak. Untuk bersama itu susah. Ya, betul. Bersama kita. Ya. Jujur ya. Jujur. Boleh ya jujur ya. Untuk bersama tuh susah. Kayak bukan ngebandingin juga. Iya. Kan kayak aku sudah ada perjalanan juga di luar ya, yang melihat ini. Jadi mungkin kalian yang perlu banyak ngobrol lah, banyak diskusi, tapi diskusi yang simple tapi ngebangun. Itu bisa nih Bang, untuk next buat kawan-kawan yang belum bisa karena real aku sepakat yang dibilang itu, karena realnya berbicara talenta buat terutama ya pemuda Kabupaten Morenim itu sendiri memang banyak yang luar biasa lah. luar biasa Luar biasa. Jadi itu memang itu memang harus dilihat dari perspektifnya masing-masing ya. Dan itu memang membuat kaya yang dibilang dari itu tadi, itu yang kayanya di kita Morenim. Banyak talent yang memang sampai hari ini hanya sekedar terlihat saja begitu kan. Maksud saya hanya sekedar terlihat saja, tapi memang tidak nampak, tidak wujudnya tadi belum nampak terus dalam permukaan. tadi justru dibilang harapan seperti yang Iya. harus ngobrol banyak ya. Harus ngobrol banyak. Harus banyak ketemu. Terus kalau katakanlah bikin semacam apa gitu, artinya kita perlu solusi gitu, memecahkan ini. Mungkin ada saran dari kawan-kawan untuk kita semua lah yang ada di sini, khususnya di wilayah musik ya, di wilayah seni. Gitu. Aku tuh nggak bisa gitu sih untuk saran, tapi cuma pengen titip pesan baik kak buat kawan-kawan yang sama-sama pemusik ya. Kita kurangin baper, banyakin ngobrol. Main bagus dari ini. Tapi- Daftar banyak yang ngobrol. Iya, kurangin baper tapi banyakin ngobrol. Jos gitu. Ke kakak dan ke kakak juga. Kalau ngobrolnya tidak baik, kita tak bakal terjadi nih Oke. momen ini. Momen ini. Bener kan? Apalagi mau momen besar. Momen besar tuh harus banyak yang mulai ngobrol. Kalau momen besar kita bertiga, yang bikin kayaknya nggak besar deh.
harus ramai, harus banyak Oke. biar terkembang kekuatannya. Seluruh nih kalau berbicara ke jangan baper, banyakin ngobrol karena kita berbicara ke ranah musik nih, berarti hampir keseluruhan kawan-kawan yang terlibat di karya musik memang betul gitu, kita harus banyak ngobrol. Kenapa? Warna yang bakal keluar itu banyak dan itu kaya, pertama di Kabupaten Muara Enim itu sendiri. Karena kalau kita kan sudah nih melihat nih beberapa kawan-kawan juga nih sudah ada yang mempunyai karya sendiri, ada yang masih belum mempunyai karya tetapi talenta bernyanyi, talenta bermain alat musik itu sudah banyak. Nah itu memang harus dirangkul penuh. Kurangi baper, banyak ngobrol. Jos. Dengan ngobrol. Oke, itu proses panjang yang memang sudah dilalui oleh seorang A. Kara atau Piku? Sama. Berarti sebelah situ Kara, aku sebelah sini Piku. Bagi dua kan ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Coba. Banyak tuh Bang. Tadi kan kita tadi sudah menyimak nih, baik itu perjalanan Piku sendiri, rekod Kara itu sendiri, dari proses kekaryaan, baik itu proses secara personal dia, yang akhirnya melahirkan Kara ini, itu butuh proses yang banyak tadi, yang sudah dibilang tadi. Nah, tadi disentil sedikit sama Piku, ada beberapa judul lagu yang sudah disebutkan dan akhirnya satu yang membuat saya ingin bertanya, cinta Allah. Tapi bukan falling in love, ini love yang perspektif yang menarik lah ya kayak bilang ya, entah itu love kebanyak ke sahabat tadi atau kayak ini secara personal pasangan Piku itu sendiri atau ke orang tua atau lebih ke seluruh di karya love tadi. Ini dulunya itu sebentar saja. Sebentar saja. Sebentar saja itu pusat aku ngebuat liriknya itu sebenarnya lebih ke universal, Unit lebih ke orang yang tersayang lah. Bisa jadi itu anak itu iya karena sebentar saja ada judulnya, mungkin kita kaget sibuk, tidak terlalu banyak waktu buat si anak tadi, mungkin kita ada momen yang sebentar saja terdekat dia, lebih ke mungkin menurut aku lebih intensnya sayangnya itu lewat situ. Bisa masuk ke ranah orang tua kita, Siapapun ya. siapapun. Dan itu saya rasa memang sebentar saja itu tadi kan itu dalam itu filosofi yang sangat dalam itu, ketika sebentar saja ayah bisa bersama kan bisa sebentar saja ayah pergi. Wah itu kan filosofi yang bagaimana gitu kan Bang, karena gini loh kawan-kawan, kita jujur aja ya, kalau rekan kita Bang Arvin ini memang sudah mempunyai keluarga dan kita berdua kayaknya yang saya belum tahu sama Piku itu sendiri, kayak kita masih jomblo gitu. Oke kok. Bang Eli keren. Oke boleh lah kok. Mungkin sebagai closing statement bagi Piku untuk Piku sendiri dan karanya harapan besar apa, terus apa nih kira-kira planningnya Pak, planning ke depan yang lebih besar lagi untuk sendiri dan karya. Apa mau keharapan? Ya, Keharapan aku di WPN untuk pemusik dan untuk kawan-kawan yang ada di Morenin, baik itu di luar musiknya juga. oke. Masih spirit ya. Jadi memang kata aku tadi, kita harus banyakin ngomong, ngurangin baper. Oke. Karena apa ya? Peseni itu biasanya sering bawa perasaan. Ya, karena kita sudah menjiwai bidangnya masing-masing, baik itu bentuknya itu produk, tetap masih pakai jiwa. Iya. Jadi Cara seni ya. ada cara seni. Satu checklist yang tidak ke checklist, maksudnya itu bisa jadi masalah yang sangat panjang. Iya. Jadi makanya itu harus diobrolin
ngurangin baper. Karena kita tuh ketemu ribuan pala di luar pala gitu yang tidak mungkin sama. Jadi ada kalanya kita harus berhenti ngomong, ada kalanya harus ngomong. Jadi sesuaiin momennya baik, jangan baper, banyakin ngobrol, kita sama-sama membangun ini. Semakin jangan di stucknya sampai di sini, Beb. Kita punya impian jauh. Tiap uang itu pasti punya impian yang jauh. Kita mulai fokus sama-sama menuju itu. Betul. Buat mulai ini. Buat lu ini yang jelas. Apalagi Semoga semakin maju hari ini. yes. Nah, jadi sebelum kita ke closing ini, ya, sebelum kita ke closing, tadi ada nih sedikit masukan buat sahabat karet baru. Makan ya. Atau langsung kita pengen aja. Boleh. Langsung nih. Langsung nih buat kawan-kawan sahabat Kara boleh langsung ikut terlibat Sini. ke kita Guys. langsung guys. Sini guys. Sahabat Kara, tapi mohon maaf ya karena space kita agak lumayan besar. Sini guys. Oke guys, Ini setengah closing. setengah closing. Baru closing. Baru closing. Sini, Bang. Langsung, langsung. Ini sahabat Kara. Kalau di Morin kancil Kara. Gitu ya. Iya, kan sekarang. Coba sapa dulu ya, kawan. Ya, siapa dulu ini siapa? Namanya dari mana? Siapa? Perkenalkan, nama aku Fernanda Gumai. Wah. Biasa kawan-kawan Morenim nih manggil aku Nanda kalau udah Gumai. Aku termasuk sahabat Kara juga lah, bisa dibilang kayak itu. Ini tim Kara. Tim Kara ini. Masih tim. Tuh. Kalau aku nama aku Imam Andrian Akbar, biasa dipanggil Imam. Semua tergabung di Kara ya? Ya, langsung. Sahabat Kara. Ini baru bang, ini baru dua ini. Banyak ya? Di belakang itu sudah banyak ngantri. Jangan diajak belago, keroyokannya banyak. Karena space kita terlalu besar, mungkin tidak seluruhnya bisa hadir. Laminin ini. Nah, ini sebelum closing nih bang. Ya. Karena kan tadi siapa mas? Rumah ya? Nanda. Mas Nanda aja ya. Nanda aja, Mas ya. Nanda ini Familiar. sudah menjadi bagian dari sahabat Kara sama seperti Mas Imam ini. Jadi selama proses mengikuti Kara itu sendiri, apa sih yang menjadi kesan yang menarik dari Mas Nanda itu sendiri? Iya Mas Imam. Kita satu-satu. Dari Mas Nanda dulu. Kalau dari Kak Yo, kalau untuk terjun ke dunia musik pengkaryaan tidak itu baru ketika aku terjun bersama kawan-kawan Kara, sahabat-sahabat Kara pun yang sudah terlibat dalam lingkaran sahabat-sahabat Kara tuh, aku merasa ada efek yang berbeda. Keluarganya lebih kuat, kerasa gotong royongnya lebih ado, kurang lebih kayak itu sih Kak. Benar Pak. Kalau tadi taburkan warna itu memang banyak warna yang menjadi spirit bagi kawan sahabat Kara ataupun kawan terdekat Kara. Nah Mas Imam, aku pernah nih nonton Mas Imam. Aku pernah Bang, sambil dia nyanyi juga aku pernah nonton. Sama, Sambil ada basis. musik bass. Kalau sakit, Bang L. Basis. Gantian. Iya. Mas Iya, Imam kayaknya juga. Bang El Iya. Ini Mas Imam gimana nih? Kalau menurut saya pribadi ya, hal yang menarik di sahabat Kara itu mungkin gak banyak nemuin hal-hal yang ini ya, maksudnya itu agak berbeda di Iya. Kara. Karena mungkin di sistem band-band yang lain mungkin itu menjurut terhadap materi lagu yang harus memang dituntut untuk berlatih secara profesional ya. Mungkin kalau di Kara hal yang Lepas menarik ya. itu lebih ke lepas. Lepas gitu Lebih ya. ke Fleksibel. Ya, fleksibel. Karena tidak harus menuntut begini dan begitu. Sahabat Kara dan Kara sendiri pun dapat menyesuaikan kondisi masing-masing sahabat Kara yang ketika memang ada yang kerja ataupun ada kegiatan yang Oh, ada lain. yang banyak yang kerja ya? Ya, Udah banyak. kerja. Jadi lebih ke sistem kekeluargaan lah gitu. Keluarga. Diferennya beda-beda gitu kan. Ada kepuasan tersendiri ya. Hmm.
Oke, selama ini nih, Mas Nanda atau Mas Imam boleh siapapun yang bisa jawab. Selama tergabung dalam Sahabat Kara dan sudah beberapa kali menggelar kegiatan, terutama di bidang musik itu sendiri. Terakhir aku pernah nonton nih, Kara featuring sama Andi Jun. Ya, di situ memang antusias Sahabat Kara itu luar biasa. Dari support dukungannya. dia alat musik, dari soundman ataupun dari bagian dari awal masuk keamanan sampai ke Tersusun. clean ke dalam itu tersusun rapi. Dan itu aku melihat ada Mas Cara Imam, kerja. ada Mas Nanda, dan itu memang terlihat sekali ya. Nah, di sini Mas Nanda sendiri ya, keterlibatan Mas Nanda dalam manajemen Sahabat Kara ini sendiri, maksud saya itu kalau dia ada porsi, Mas Nanda di bagian apa gitu, atau manajer atau apa gitu ya, boleh nih. Bagian tugas. Ya, bagian tugas. Jadi setelah beberapa perjalanan yang cukup melelahkan ya, mungkin ada lelah. Tapi semangat tidak Oh, lelah. Iya, Yo, sebenarnya pasti berhati-hati. Jadi di beberapa di titik terakhir itu aku memutuskan untuk meminta bantuan Oke, secara banyak lah secaranya. ya. Lebih biar kita bisa improve secara acara, biar kita bisa lebih fokus menata acaranya juga, lebih ke positifnya ya buat acara. Akhirnya memutuskan untuk minta bantuan kawan-kawan biar tidak terlalu Ya. kawan-kawan kayak lagunya tadi lah, orang-orang hebat. Iya. Kenapa tidak di Berarti mereka masuk Bang. Di judul lagu orang-orang hebat, dua Sahabat Kara ini masuk. Oh, Tapi kita Untuk kawan-kawan. karena itu tadi, karena di belakang tadi belum semuanya bisa masuk, jadi Itu diwakili. diwakili dari Mas Imam dan Mas Nanda. Boleh. Oke, jelas. 1, 2, 3. Kasih closing. Dari closing. Apa ya? Closing bisa dibuat bikin bareng nih. Mau closing apa nih buat kawan-kawan di luar sana ataupun kawan-kawan yang terdekat? Untuk kawan-kawan yang lagi nonton, ya, kita dari Kara, terlebih juga ke Sahabat Kara, pokoknya tetap taburkan warna yang indah bagai pelangi. Oke kan, itu tadi obrolan panjang kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, Ya. Terutama Piko dan Sahabat Kara yang telah bisa hadir terlibat langsung di ngobrol beranda ngobrol. Sorry, saya terbalik ya. Biasa. Buat kawan-kawan nih, baik itu kalau yang buat lokal itu sudah bisa mendengar langsung karya-karya dari Kara itu sendiri. Mungkin yang belum mengenal ataupun yang baru mengenal, kalau ingin mendengar atau mempunyai lagu dari single Kara, itu bisa di-download di link. di Spotify ada, di YouTube musik ada, di Apple Musik ada, pokoknya tersedia di seluruh platform musik yang kita kenal. Oke. Ado Galo. Ada galau. Jadi kawan-kawan ini Single ya? Single. single itu. Sembari nunggu album. Iya, sembari nunggu album. Jadi kawan-kawan tidak bingung untuk mencari karya single lagu pelangi. Oke. Oke, itu buat kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Kara semakin sukses, dan karyanya semakin melambung, dan sahabat-sahabat Kara semakin sehat walafiat. Mawar tumbuh di perkarangan, wangi semerbak menghapus dosa. Cakep. Maaf atas segala kekurangan. Kritik saran dipersilakan, asal jangan kasar-kasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.